tujuan umum manajemen strategi. Mohon disaksikan dan dipahami ya teman-teman. Selamat menonton. Saya ingin menyampaikan materi pertama, yaitu beberapa tujuan penting dari manajemen strategi. Yang pertama itu memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. Jadi di sini itu merumuskan visi, misi, dan tujuan jangka panjang yang jelas sebagai panduan bagi seluruh organisasi. Yang kedua, membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perubahan. Membantu organisasi mengenali dan merespon perubahan dalam lingkungan bisnis, termasuk teknologi, tren pasar, dan regulasi. Yang ketiga itu membuat kinerja perusahaan jadi lebih efektif. Mengoptimalkan alokasi sumber daya dan proses operasional untuk meningkatkan kinerja keuangan seperti pertumbuhan pendapatan dan laba bersih. Yang keempat itu mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien. Menerapkan strategi yang telah disepakati dan melakukan evaluasi berkala untuk mengukur kemajuan serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang kelima, membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. Merumuskan atau menyesuaikan strategi agar tetap relevan dan kompetitif di tengah perubahan lingkungan eksternal. Yang keenam, meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. Meninjau kelebihan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal untuk memahami posisi perusahaan. Ini membantu dalam merumuskan strategi yang lebih efektif. Yang ketujuh, berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai konsumen. Mendorong organisasi untuk berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan agar tetap menarik bagi konsumen dan menjaga daya saing di pasar. Selanjutnya itu ada fungsi manajemen strategis. Yang pertama, membantu membuat keputusan terbaik. Memiliki strategis yang terdefinisi dengan baik, organisasi memiliki arahan yang jelas untuk mengambil keputusan di berbagai tingkatan, dari taktik harian hingga keputusan strategis jangka panjang. Yang kedua, meningkatkan kemampuan untuk mengatasi berbagai permasalahan, mengidentifikasi permasalahan dengan cepat dan mengembangkan solusi yang sesuai, dan sisi operasional sehari-hari atau tantangan strategis yang lebih besar. Yang ketiga, membantu proses adaptasi, membantu organisasi untuk melakukan perubahan, baik itu perubahan dalam perkembangan teknologi, pasar, atau persaingan. Yang keempat, meningkatkan keuntungan atau profit perusahaan. Dapat mengidentifikasi peluang pertumbuhan, mengelola risiko, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Organisasi dapat mencapai hasil keuangan yang lebih baik. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional. Membantu organisasi dalam mengoptimalkan proses dan kegiatan operasional. Tiga tahap utama dalam proses manajemen strategis. Yang pertama ada tahap formulasi. Tahap formulasi adalah awal dari proses manajemen strategis, di mana organisasi yang merumuskan arah strategisnya. Ada 5 langkah-langkah kunci dalam tahap formulasi ini, yaitu misi dan visi. Merumuskan misi dengan tujuan inti serta visi yang menggambarkan gambaran masa depan yang kita inginkan. Selanjutnya ada analisis internal dan eksternal yang menilai kekuatan, kelemahan internal organisasi, serta mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Yang ketiga, ada pemilihan strategi. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan analisis SWOT dan faktor-faktor lingkungan. Yang keempat, ada perumusan tujuan dan sasaran, yaitu menetapkan tujuan jangka panjang dan sasaran teknis yang akan dicapai oleh organisasi.
Yang kelima, ada rencana aksi atau merancang rencana taktis dan operasional untuk menerapkan strategi yang sudah dipilih. Yang kedua, ada tahap implementasi. Tahap implementasi ini berfokus pada menjalankan strategi dan merubahnya menjadi tindakan yang konkret. Adapun langkah-langkah kunci dalam tahap ini meliputi penetapan sumber daya yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan termasuk manusia, anggaran, dan teknologi. Kedua, ada pengaturan struktur organisasi untuk mendukung pelaksanaan strategi dan distribusi tanggung jawab. Selanjutnya ada pengembangan kebijakan dan prosedur yang menetapkan kebijakan dan prosedur operasional yang akan memandu tindakan sehari-hari. Selanjutnya ada motivasi dan keterlibatan karyawan. Memastikan karyawan ini terlibat dan termotivasi untuk mendukung pelaksanaan strategi. Terus selanjutnya ada pengembangan budaya organisasi yang membangun budaya yang sesuai dengan nilai-nilai strategi yang diinginkan. Tahapan yang ketiga atau tahap evaluasi adalah langkah penting termasuk langkah yang terakhir untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan ini efektif dan sesuai dengan perkembangan lingkungan. Langkah-langkah yang dapat kita pahami dalam tahap ini yaitu ada analisis SWOT terbaru. Analisis SWOT terbaru ini melakukan analisis ulang SWOT untuk menilai kembali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya ada pengukuran kinerja yang mengukur sejauh mana organisasi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada identifikasi tindakan perbaikan. Jika ada penyimpangan antara hasil yang diharapkan dan yang dicapai, mengidentifikasi dan merencanakan tindakan perbaikan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Mengambil keputusan seperti apakah strategi ini perlu disesuaikan, diteruskan, atau diubah berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya adalah perencanaan strategis. Strategic planning, manajemen perusahaan. Perencanaan strategis adalah proses sistematis dalam manajemen perusahaan yang melibatkan penetapan tujuan jangka panjang, identifikasi sumber daya yang diperlukan, dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Elemen dasar yang dimiliki perusahaan dalam rencana strategis. Yang pertama itu ada pernyataan visi, yang kedua ada pernyataan misi, yang ketiga ada nilai inti, yang keempat analisis SWOT, yang kelima tujuan jangka panjang, yang keenam tujuan jangka pendek, dan yang terakhir itu ada rencana aksi. Elemen manajemen strategi dan etika bisnis yang efektif. Cara di mana manajemen strategi dan etika bisnis dapat saling berpengaruh. Yang pertama itu ada pertimbangan dari stakeholder, lalu yang kedua ada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, yang ketiga ada integritas dan transparansi, yang keempat pencegahan konflik kepentingan, yang kelima keputusan etis dalam eksekusi, dan yang terakhir ada manajemen risiko dan akuntabilitas. Manajemen strategi. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.